Pemirsa, saat ini saya tengah berada di salah satu kilang ataupun biasa disebut dengan sentra pembuatan kain tenun ulos di kota Pematang Siantar. Sejak merebaknya pandemi COVID-19, kilang ini sempat berhenti produksi dan meliburkan seluruh pekerjanya. Seperti apa proses produksi di dalam, kami akan menunjukkannya untuk Anda. Mari ikuti. Menerapkan protokol kesehatan menjadi salah satu hal utama sebelum kita memasuki kawasan kilang tenun ulos yang ada di kota Pematang Siantar ini. Ini juga saya akan menggunakan masker yang tentunya merupakan salah satu produksi dari kilang ulos yang ada di sini. Selain mewajibkan untuk tetap menjaga protokol kesehatan COVID-19, sebelum memulai beraktivitas, karyawan-karyawati yang bekerja di kilang tenun kian ulos ini biasanya diajak untuk melakukan kegiatan olahraga ringan untuk tetap menjaga kebugaran dan imun di masa pandemi saat ini. Kilang tenun kian ulos yang kami kunjungi ini tepatnya berada di Jalan Cipahutar Marihat, Pematang Siantar, Sumatera Utara. Kilang ini mulai berdiri dan dirintis sejak tahun 1994. Kilang ini setidaknya memperkerjakan sekitar 30 orang baik di lokasi kilang, toko, dan merangkul home industri dengan 5 alat tenun ulos yang dioperasikan secara manual dan tradisional, serta 2 pencetak kain ulos menggunakan tenaga mesin. Dalam kondisi normal, kilang tenun kian ulos ini mampu memproduksi sekitar ratusan lembar kain tenun ulos dalam sehari dengan berbagai ukuran dan motif. Sejak pandemi COVID-19 merebak di tanah air dan di kota Pematang Siantar, kilang ini sempat sepi pesanan dan memaksa untuk merumahkan seluruh pengrajin hampir 1 tahun lamanya. Ibu Ernawati Raja Guguk merupakan salah satu pengrajin ulos yang terdampak akibat pandemi dan sempat dirumahkan. Namun kini setelah kembali bekerja dan menenun, dirinya mengaku lega, setidaknya dapat membantu memenuhi kebutuhan keluarga dari upah yang diperoleh dengan menenun. Kak, ini lagi membuat ulos ini apa nih, Kak? Ulos sadum. Ulos? Sadum. Kadun. Sadum. Oh, sadum. Sadum. Kak, ini jadi untuk apa prosesnya ini kira-kira menghabiskan waktu berapa lama? Satu ulos menghabiskan satu hari. Oh, satu hari. Dengan ukuran berapa meter itu, Kak? 2 meter. 2 meter. Kakak udah berapa lama kerja sebagai tukang tenun? Udah lama, mulai anak gadis sudah biasa bertenun ya? Oh. Jadi Kak, ini kan kemarin kan karena pandemi, Kakak sempat di rumah Kak? Iya, hampir setahun. Hampir setahun? Jadi selama Kakak di rumah kan apa aja kegiatannya Kak? Ya di rumah aja, nggak ada kerja. Jadi pemasukan nol dong? Iya. Jadi sekarang sudah mulai dibuka ini, gimana perasaan Kakak? Ya enak lah, udah bisa. Udah enak lah angkat keuangannya. Daripada yang kemarin di rumah kan nggak ada yang apa. Jadi sekarang udah mulai mendapat pemasukan Kak ya? Iya. Kak, bisa nggak? Aku pengen tahu dong apa namanya ini.
Daniel Samusir selaku manajer produksi kilang tenun Kian Ulos mengakui pandemi COVID-19 sempat membuat produksi ulos di kilang ini menurun akibat sepinya pesanan. Salah satu penyebabnya yaitu adanya larangan pelaksanaan pesta sejak pandemi COVID-19 memuncak di kota Siantar. Dirinya pun berharap situasi pandemi segera berlalu agar pembatasan aktivitas masyarakat oleh pemerintah dapat segera dicabut, serta perputaran ekonomi masyarakat pulih kembali. Sebenarnya kemarin itu kendala yang dihadapi oleh produksi di sini seperti apa? Bisa diceritakan Pak sedikit? Jadi sebelum pandemi itu kita ada karyawan di sini sekitar 30-an orang. Jadi mesin kita itu kerja itu full, yang mesin dan ATBM. ATBM itu kan alat tenun bukan mesin. Tapi sekarang ini kan karena kemarin itu produksinya penuh, sekarang berkurang gara-gara pesta itu kan dilarang sama pemerintah. Jadi kita menghabiskan stok yang ada dulu. Jadi mesin yang alat tenun mesinnya diberhentikan dulu. Jadi yang jalan itu hanya yang bukan mesin seperti itu. Yang manual seperti itu? Ya, manual. Setelah pandemi ini, pasca pandemi ini, untuk saat ini seperti apa penjualan? Penjualan pasti berkurang drastis lah ya. Mungkin sekitar 50% ada juga. Ya, jatuhnya ke sana, kita menghabiskan stok dulu. Nanti kalau udah situasi agak normal, diokekan sama pemerintah, mungkin kita beroperasi penuh seperti itu. Harapan mungkin Abang sebagai salah satu pelaku usaha di Siantar itu seperti apa? Harapannya ya situasi kembali seperti normal lah. Masyarakat itu ya ikuti aja prokes agar situasi itu lebih cepat pulih. Seperti itu. Agar perekonomian kita cepat bangkit, Bang? Iya, perekonomian cepat bangkit. Oke, sudah. Terima kasih banyak ya, Bang. Bang Dedi lagi bikin apa nih, Bang? Dress busana wanita. Busana wanita. Ini pesanan atau gimana, Bang? Pesanan Dari mana? Kalimantan. Kalau untuk satu dress seperti ini berapa hari prosesnya, Bang? Bisa 1 hari, bisa 2 hari. Tergantung ya. Rumitan ya? Ya, tergantung pesanan. Pak, ini memang biasa mengerjakan motif-motif seperti ini? Sudah berapa lama, Bang? Kurang lebih 4 tahun. 4 tahun. Berarti udah biasa deh, Pak, ya? Oke, terima kasih, Bang, ya. Pandemi COVID-19 tidak serta-merta membuat Kian Ulos terpuruk meski sempat merumahkan sementara sebagian karyawannya. Melalui tangan kreatif sang owner, kain ulos yang diproduksi dikreasikan menjadi berbagai macam produk inovasi menarik serta bernilai seni tinggi. Di antaranya menjadi jas, kemeja, tas, shawl, dasi, serta masih banyak lagi. Tas yang saya pegang ini merupakan salah satu karya inovasi dari Kian Ulos yang selama ini dibuat dan diproduksi di Kian Ulos ini. Selain tas ini, seperti shawl, masker, dan juga ada beberapa jas ini merupakan karya inovasi yang memang terus dikembangkan oleh Kian Ulos selama ini. Ini sebagai bentuk ataupun wujud keseriusan dari Kian Ulos untuk mengenalkan kain tenun ulos di tanah air maupun hingga ke mancanegara. Ini produk terbaru kita dari motif tenun Simalungun. Ini namanya semi jas atau boleh juga dikatakan ini blazer ya. Ini sudah lengkap maskernya, sudah lengkap dengan dasinya, lengkap juga dengan topinya. Nanti boleh juga kita peragakan dengan peserta yang hadir dari kru TV kita. Inilah produk terbaru dari Kian Ulos. Ada motif Simalungun, ada karo, ada toba. Ada beberapa macam, dan ini hasil tasnya.
Nah, ini Simalungunnya lengkap. Topi, tas, dasi, blazer, dan masker. Produk terbaru. Foni Sitanggang, pemilik sekaligus pengrajin kian ulos, menyampaikan keterampilannya menginovasi motif ulos didapatnya dari otodidak. Idenya tersebut muncul bukan tanpa alasan, yaitu agar dapat menyentuh dan mengenalkan kain tenun ulos lebih luas, baik dalam dan luar negeri. Selain itu, dirinya juga berkomitmen dari usaha yang ia rintis tersebut dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan. Setelah saya lihat keadaan ekonomi para penenun yang sangat memprihatinkan, beberapa penenun kita ibu-ibu rumah tangga sangat memprihatinkan ekonominya karena mereka menenun satu ulos, untungnya hanya sedikit aja dalam 1 minggu menyetor hasil tenunnya. Timbul niat saya ingin mensejahterakan ekonomi mereka. Itulah motivasi saya, mensejahterakan ekonomi para penenun ibu-ibu rumah tangga. Karena kita ketahui Kota Pematang Siantar itu 50% home industri ibu rumah tangga. Jadi timbul niat saya gimana mengangkat ekonomi mereka. Jadi saya berusaha bekerja sama dengan mengubah mutu dari benang dan memperbaiki dari motif-motifnya dengan tidak menghilangkan budayanya. Kita angkat, kita kembangkan menjadi keseharian dari motif ulos tadi. Jadi setelah keseharian kita dari hasil produk tadi yang dari ulos menjadi bahan keseharian, nilai tambahnya jauh lebih meningkat. Yang dulunya 385.000 per minggu hasil tenunnya, sekarang 1 juta bahkan 1.200.000 per minggu. Setelah kita inovasi bahan dasar. Itulah pendapatan para ibu rumah tangga kita yang kita panggil untuk bekerja sama mengangkat produk lokal ini. Kita semua tahu salah satu sektor yang terdampak akibat pandemi COVID-19 selama ini adalah para pelaku usaha mikro dan UMKM akibat menurunnya daya beli serta kendala permodalan produksi. Kita berharap semoga kondisi yang diakibatkan adanya pandemi ini segera berlalu dan Indonesia bisa kembali pulih termasuk pergerakan ekonomi rakyat. Dari Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Ari Ratmaja dan Untung Siombing melaporkan.